Dek, tolong taruhin. Itu meja bayar aku nak pakai. Buku pula. Taruh. Mungkin Fadilan bisa siapkan alat tulis sama bukunya terlebih dahulu ya. Tahu. Di kamar ibu. Tahu. Oke, kita mulai. Fadilan di SMP juga sudah pernah mendapatkan materi pecahan ya. Ya. Oke, kita em, untuk tujuan pembelajaran malam ini, yang pertama adalah menganalisis berbagai representasi pecahan. Ya, akan ada pecahan biasa, pecahan campuran. Masih ingat Fadil? Yuk. Oke. Yang kedua nanti kita juga belajar tentang bagaimana penyederhanaan dan ekuivalensi dari suatu pecahan. Dan kita juga akan belajar untuk mengurutkan dan membandingkan pecahan. Pecahan itu sendiri memiliki berbagai macam bentuk dalam kehidupan. Misalkan saat kita belanja, memasak, olahraga, itu kadang kita juga menerapkan konsep pecahan, termasuk dalam pengolahan data statistik maupun untuk beberapa materi matematika yang lain. Nah, Fadil kebetulan apakah benar suka olahraga, cabang olahraga Yuk. di sekolah? Kalau boleh Miss Lisa tahu, yang paling favorit untuk Fadil apa? Main sepeda. Main sepeda, oke. Dan untuk pecahan dalam dunia olahraga, beberapa contohnya adalah persentase kemenangan tim. Misalkan ada suatu perlombaan sepak bola atau futsal, itu ada yang namanya persentase kemenangan tim. Selanjutnya adalah rasio gol atau poin per pertandingan. Dan yang ketiga, contohnya adalah analisis statistik dari suatu permainan favorit. Sampai di sini dulu, mungkin Fadilan ingin menanyakan sesuatu? Belum? Tidak ada, Bu. Bentar, Bu. Izin bentar, Bu. Oke, oke, Miss Lisa tunggu. Santai Fadil, tidak apa-apa. Mas. Oke, Ya. Miss Lisa lanjut ya. Ya. Nah, sekarang mungkin Fadil masih ingat kenapa seperempat dan 25% itu sama. Fadil ingat atau tidak? Karena 100 dibagi 4 hasilnya 25. Eh, Hampir benar. Mungkin ada yang lebih tepat lagi, seperempat apakah sama dengan 25%? Miss Lisa tanya begitu ya. Sama atau tidak? Sama. Sama, oke. Terus Fadil masih ingat atau tidak pecahan biasa dan pecahan campuran? Kalau pecahan biasa ingat, kalau pecahan Hmm. campuran kurang. Oke. Pecahan campuran itu pecahan yang mengandung bilangan bulat di depannya. Jadi kalau pecahan biasa itu satu sukunya kan hanya terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Nah, kalau pecahan campuran itu terdapat bilangan bulat di depan pecahan biasanya tersebut. Misalkan 2/3 gitu ya. Misalkan gini, 2/3 itu pecahan campuran gitu ya. Hmm, Sudah ingat? sudah. Oke, next.
Yang pertanyaan selanjutnya dari Miss Lisa. Manakah menurut Fadil yang lebih besar antara 6/10 dan 2/3? Coba Fadil hitung. 6/10 dan 2/3 lebih besar yang mana? 6/10. Nol Maksudnya koma enam. 6 kok Ya, ini 0,6 maaf. 0,6 besaran sama 2/3 besaran mana? 2/3. 2/3. Kenapa Fadil bilang 2/3 lebih besar dari 0,6? Tidak tahu. Rasanya Eh, lebih besar lah Gimana? ya. Gimana? Tidak tahu. Tadi Fadil tapi bisa menjawab, ya kan? Gimana alasan Fadil kok bisa menjawab 2/3 lebih besar dari 0,6? 2/3. Heeh. 2/3 sama 0,6. Barusan Fadil sudah menjawab lebih besar 2/3-nya, Miss, gitu. Kan pasti Fadil punya alasan. Ayo, gimana? Dua benda dibagi tiga. Maksudnya, Heeh. tidak tahu, Mas. Udah, oke. Nanti kita kita ingat, nanti kita bahas itu ya. Sekarang, apakah 75% sama dengan 3/4? Fadil masih ingat enggak tentang ini? Masih, Oke, masih sama atau tidak? sama. Sama. Nah, Fadil bisa menjawab sama. Itu alasannya Fadil apa? Karena kalau 4/4 itu berarti Mm-mm, kalau misal sebuah apa sebuah sebuah kue mm-mm, dibagi tiga, mm-mm. dibagi empat. Ya, Nah, diambil seko sisa 75%. eh, berarti Fadil membayangkan anu ya, pembagian kue gitu ya. Iya, Oke. Jadi misalkan kalau 75% berarti kan penyebutnya adalah 100 ya. iya. 75% kan sama dengan 75/100. Iya kah? Masih ingat? Ah, iya. 75%. Terus saya nulis pakai ini. 7, 175% dari 175. 75%, 75. Kalau 3/4 dari 100 berapa? 3/4 3 dari 100 berapa? 75 juga. Berarti benar sama ya? Ya, Iya, gitu. Jadi nanti kita harus menyamakan keduanya di sama-sama persen atau sama-sama bentuk can gitu ya. Oke, Miss Lisa next dulu. Nah, selanjutnya jenis-jenis pecahan. Yang pertama ingat, Miss Lisa ingatkan lagi, ada yang namanya pecahan biasa. Pecahan biasa itu bentuknya adalah di sini Fadil perhatikan. A/B di mana A kurang dari B. Kalau A kurang dari B berarti A itu lebih kecil atau lebih besar Fadil? A kurang dari B. Berarti A itu lebih kecil atau lebih besar dari B? lebih kecil. Lebih kecil, pintar sekali. Jadi, kalau yang namanya pecahan biasa, pasti pembilangnya selalu lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi, yang di atas ini bisa ingatkan, namanya pembilang, dan yang bawah ini adalah namanya penyebut. Contoh dari pecahan biasa bisa Fadil lihat di sini. Semua yang di bagian pembilang pasti akan lebih kecil daripada bagian penyebut. Itu ya. Ya, Untuk pecahan biasa sudah ingat Fadil ya. Oke. Selanjutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran seperti yang sudah sedikit Miss Lisa singgung di depan tadi, bahwa adalah gabungan dari bilangan bulat dan pecah. Bilangan bulat Fadil ingat, eh, salah Miss Lisa ingin tahu. Menurut Fadil, salah satu contoh bilangan bulat Fadil sebutkan. Bilangan berapa?
Eh, satu dua Apa ya? tiga Nah, tiga. pinter satu, dua, tiga, dan seterusnya itu adalah bilangan bulat. Jadi yang namanya pecahan campuran pasti nanti di depan pecahannya itu ada satu bilangan bulat, begitu ya. Di sini contohnya bilangan bulatnya ada satu, pecahannya ada seperempat. Jadi satu seperempat ini adalah salah satu contoh pecahan campuran. Kalau mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, Fadil masih ingat tidak? Tidak. Tidak. Jadi untuk pecahan pecahan campuran bisa dirubah menjadi pecahan biasa. Misalkan di sini adalah satu 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 per dikali empat. empat Untuk dikali mengubah, ditambah nah satu. pinter. Nah pinter Fadil, masih ingat itu pinter. Berarti satu dikalikan 4 terlebih dahulu, baru Ditambah ditambahkan satu. dengan satu. Berarti pinter. Jadi 4 tambah satu berapa? Lima. 5, 5 per 4. Berarti ini sama dengan 5 per 4. Kalau yang 22 per 3 jadi berapa, Fadil? Jadi Delapan. berapa? 8/3. Nah, pinter banget, Fadil. Berarti masih inget banget ini. Selanjutnya, macam-macam dari pecahan lagi, Miss Lisa ingatkan. Di sini ada yang namanya pecahan desimal. Jadi pecahan desimal itu cirinya menggunakan tanda koma. Pecahan desimal itu sendiri merupakan bilangan yang berbasis 10. Jadi kalau seandainya dia dirubah menjadi pecahan biasa, itu pasti sama dengan nanti penyebutnya adalah 10 gitu ya. Misalkan 0,2 penyebutnya adalah kelipatan 10. Maaf, maksud Miss Lisa, penyebut dari pecahan desimal pasti selalu kelipatan 10. Misalkan di sini ada 0,25. Kalau diubah ke pecahan biasa, Fadil, menjadi berapa? nol koma dua puluh 0,25. lima Mm-mm. Kalau diubah ke pecahan biasa jadinya berapa? eh Berapa? 1/4. Oh, 25/100 atau 1/4. Pinter Fadil berarti masih inget. Selanjutnya di selain ada biasa campuran juga desimal adalah pecahan persen. Kalau desimal itu per 10, kalau persen itu selalu per 100. Masih ingat? Pecahan dari 100. Oke, masih ingat Fadil. Kalau 50 per 100 berarti, 50% berarti 50 per 100, ya kan? Kalau 125% berarti berapa Fadil kalau dijadikan pecahan biasa? 125%. Kayak ono. 125%. Contoh yang seratus ini? dua puluh lima seratus dua puluh Di, lima persen dari 100. bukan. Di sini kan ada 125% tulisannya Miss Lisa. Kalau seandainya ini diubah menjadi pecahan biasa, menjadi berapa per berapa? Berapa? Tahu. 5 per Tidak harus yang paling sederhana dulu. Yang masih bentuk pembilangnya 125 enggak apa-apa. 125% itu kalau diubah ke pecahan biasa menjadi 125 per berapa? Di sini ada persen. seratus dua puluh Per lima 100. Pinter. Jadi 125 per 100 gitu ya. Dari macam-macam atau jenis-jenis pecahan ini, Fadil ada yang mau ditanyakan dulu? Yang mana Bu? Yang tadi tuh Yang mana? yang tadi tuh 125%. kurang dengar. 125%. Ambil misi satu list ya. 125. Jelek banget Fadil tulisan gue. 125. Ah, aku kurang terbiasa pakai gini. Per Oh. 100. Nah, jadi gitu.
Jadi bentuk yang ini Fadil 125% ini kalau dirubah ke pecahan biasa, ke bentuk pecahan biasa itu menjadi 125 per 100. Itu 100. ya. Nah, kalau yang 50% ini kalau diubah ke bentuk pecahan biasa menjadi berapa Fadil? 50 per 100. Pinter. Kalau ada Miss Lisa punya 1 juta persen berarti berapa? 1 juta. 1 juta persen. Heeh. satu Kalau juta persen per 100. ya berarti 1 juta per 100 gitu ya kalau dijadikan pecahan ya. Ya. Iya, oke. Nah, kita lanjut ke konversi pecahan. Sekarang di sini Fadil berarti boleh dipakai alat tulisnya. Konversi pecahan ke desimal 1/4. Kalau dijadikan bentuk desimal atau bentuk koma menjadi berapa Fadil? Dihitung di 0,5. 0,25. 0,25. Kalau 2/5 dijadikan pecahan desimal menjadi berapa? Satu, 1,25 atau apa? Coba Nggak tahu. dihitung. Oh, Ya, apa dihitung di bukunya? 2/5. Kalau diubah ke pecahan desimal, jadi berapa, Dik? 2,5. 2,5. 5. Fadil dapat dari mana 2,5, Dek? 2 dibagi 5. 2/5 kan 2 lebih kecil daripada 5 kan? Berarti hasilnya tidak mungkin lebih dari 1. Kalau Fadil mengubah 2/5 menjadi 2,5, berarti kan nilainya lebih dari 1. Iya atau tidak? Ya. Iya. Jadi gini, Miss Lisa bikin catatan di sini ya. 2/5, 2/5. Kalau mau dijadikan pecahan desimal, itu bisa kita kalikan 2 dulu. Kalikan 2. Desimal tadi kan per 10 ya, Fadil ya? Per kelipatan 10 kan? 2/2. Nah, ini angka 2, Fadil. Sama dengan 2 kali 2 berapa, Fadil? 4. 4. 5 kali 2 berapa? 10. 10. 4/10 kalau diubah ke pecahan desimal kan sama dengan 0,4. Iya enggak? Ya, sama ya? Itu caranya ya. Paham, Fadil? Ya. Ya. Sekarang Miss Lisa tanya. Satu lagi untuk tes Fadil. 1/2 kalau diubah ke bentuk desimal menjadi berapa? 1/2, Fadil. 1/2 ya. 1/2 kalau diubah ke bentuk desimal menjadi berapa? 50. 50. 0,5. Nah, pinter 0,5. Kalau 1/4, 1/4 salah. 1/2 dijadikan, sudah 1/2 sudah ya. Berapa? 2/3 deh. 2/3 dijadikan desimal. Jadi berapa? 2/3 ya. Mm-mm, dijadikan desimal. Jangan 3 deh, Fadil. Biar gampang dulu. 2/5. Sudah deh.
3/5 sekarang. 3/5 kalau dijadikan pecahan desimal. Berapa? 0,6. Nah, pinter sekali. Berarti Fadil sudah paham. Sekarang kita lanjutkan ke konversi pecahan ke persen. 1/4 itu sama dengan 25%. Di sini Fadil sudah paham belum caranya mengubah pecahan ke persen? Ingat tidak? Enggak, enggak. Enggak. Jadi Miss Lisa kasih penjelasan lagi ya. Kayak gini. 1/4. Persen tadi per berapa Fadil? Persen 100. Nah, pinter. Kalau persen per 100, untuk mengubahnya menjadi persen, berarti kita juga harus kalikan dengan 100%. 100%. Ya Allah, jelek banget. Sama dengan 100 dibagi 4 berapa, Fadil? Ini kita sederhanakan kan, ini dibagi 25. 4, ini 25. Makanya jawabannya adalah 25%. Kayak gitu. Sekarang bawahnya bagiannya Fadil. tiga per Satu, lima satu dia poin. 1 dikalikan 25. Kan dia Oh, satu pembilang. dia kan. Ah, jadi empatnya sebagai penyebut kan, itu kita kali dengan 100, kita cari FPB-nya, kita cari faktor persekutuan terbesarnya dengan 100, kan 4. Pada dibagi 4 kan 1. 100 dibagi 4 itu ketemunya 25 ya kan? Lalu 25-nya kita kalikan dengan 1, ketemunya 25%. Itu. Paham? Paham. Oke. Sekarang bagiannya Fadil, 3/5 jadinya berapa persen? 60%. Berapa persen? 60. 60%. Coba kita lihat. Pinter berarti ini sudah. Kalau Miss Lisa punya berapa ya? 2/10. Kalau dijadikan persen menjadi berapa? Berapa persen? 2/10 atau 1/5? 2/10. Iya, 2/10. Kalau mau dijadikan ke persen menjadi berapa persen? Hmm, Berapa? 20. 20%. 20%, pinter. Jadi kan 2/10 berarti kan 10-nya penyebutnya kan bagi 10 kan tinggal 1. 100-nya bagi 10 tinggal masih 10 berarti 10-nya dikalikan 2 jadinya 20% gitu ya. Sekarang konversi desimal ke pecahan. Di sini ada 0,5. Kalau mau dijadikan ke pecahan biasa menjadi berapa, Fadil? Pecahan biasa 0,5. jadi Mm-mm. Tidak harus bentuk paling sederhana. Boleh bentuk yang paling gampang. 0,5 kalau dijadikan ke pecahan jadi berapa? oh, satu per Coba. dua. Iya, Berarti 0,75 1/4. 1/3. 3/4. 1/4. Bingung nggak, Fadil? Iya. Iya, Miss Lisa buat coretan lagi ya. Jadi gini, 0,5 kenapa menjadi setengah? 0,5 kalau dijadikan pecahan biasa itu kan menjadi 5/10, ya nggak Fadil? Hmm. 5/10, terus ini kan antara 5 dan 10 itu sendiri, 5-nya pembilang, 10 penyebut itu kan punya FPB atau faktor persekutuan terbesar. Antara 5 dan 10 berapa FPB-nya? 5 dan Ya. 10. Ingat FPB tidak, Fadil? BB yang mana? FPB itu yang
bilangan mana yang bisa membagi keduanya dengan Duo. hasil Eh, 5 apakah bisa dibagi dengan 2, Fadil? tidak. Tidak. 5 bagi 5. Oke. Iya, bagi 5. Jadi yang atas ini kita bagi 5 ketemu satu, yang bawah kita bagi 5 ketemu 2. Ya kan? Benar. Ya. Heeh. Nah, jadi seandainya Fadil tadi menjawab 5 per 10 pun sebenarnya tidak apa-apa. Karena 5 per 10 dan 1/2 adalah pecahan yang nilainya sama. Gitu ya. Kalau 75, 0,75, 0,75 kalau dijadikan pecahan menjadi berapa, Fadil? 75 per berapa? 100. Nah, pinter. Sekarang Fadil cari FPB dari 75 dan 100. Berapa? FPB dari 75 per 100. Atau bilangan berapakah yang bisa membagi 75 dan 100 sehingga tidak bisa dibagi lagi? Bagi berapa, Fadil? Fadil inget yang itu, Dek. Pohon faktor. Uang faktor. Mm-mm. Ingat nggak SMP kalau nggak salah itu? Nah, Nggak ingat. Yang kayak gini, sebelum ke pohon faktor. Fadil tahu bilangan prima tidak? tahu. Tahu. Bilangan prima itu apa, Fadil? Bilangan yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, pinter bilangan yang faktornya hanya dua, yaitu satu dan dirinya sendiri. Atau istilah gampangnya seperti katanya Fadil, bilangan yang tidak bisa dibagi lagi. Kalau empat, itu termasuk bilangan prima atau bukan, Fadil? Tidak. Tidak. Kalau tujuh, Iya. prima. Kalau 13, 13. Tidak. 13 tiga prima belas atau bukan? dibagi. Tidak. 13 bukan prima? tiga Emang belas 13 bisa dibagi berapa selain 13? Eh, oh iya, 13 prima. Iya, 13 prima. Kalau 21, dia prima atau bukan? 21. Hah, Tidak. 21 tidak. Iya, Kalau iya. 21 tidak apa iya? 21 dibagi 2 udah bisa. Tidak bisa kan? 7 dibagi 3 bisa. Berarti prima Tidak. atau bukan? Tidak. Tidak. Terus kalau Miss Lisa punya 30, prima atau bukan? 30 iya. Bukan. Bukan, karena selain 1 dan 30, dia punya faktor yang lain. Nah, yang Miss Lisa maksud pohon faktor itu yang kayak gini. Misalkan 75 ini, Fadil. 75 itu kita cari faktor persekutuan terbesarnya dengan 175. Dibagi bilangan prima berapa? Yang paling kecil dulu. Bagi 2 bisa atau tidak? Tidak. Tidak. Bagi berapa lagi bilangan prima setelahnya? Tiga. Setelah 2. 3. 3, oke. Bagi 3 bisa atau tidak? 75 bagi Bagi 3. 3. Tahu. Tidak tujuh ya. puluh lima 75 bagi 3, yakin tidak bisa? 75 bagi 3. Hmm, Ntar. oke. 75 bagi 3 bisa atau tidak? Ah, bisa. Bisa. Ketemu berapa kalau bagi 3? 25. Ya, pinter. Bagi 3 di sini itu ketemu
25. Yang kayak gini pernah belajar apa belum, Fadil? Pernah. Nah, pernah sudah mulai ingat ya. Terus kalau 25 mau kita bagi tiga lagi bisa atau tidak? 25 dibagi 3. Bisa enggak? Kan kita harus mulai dari paling kecil. Kalau nggak bisa baru kita ke bilangan prima yang lebih besar. Kita coba dulu kalau 25 bagi 3 bisa atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Berarti kita lanjut ke bilangan prima berikutnya. Setelah 3 berapa, Fadil? 5. Oh, 5. apa? 25 bagi 5 berapa? 5. 5. Benar, pintar sekali. Berarti di sini faktor dari 75 itu adalah 3 kali 5 kali 5. 3 kali 5 kali 5. Itu ya kalau 75. Kalau 100 coba Fadil hitung. Atau kayak Miss Lisa kayak gini pakai pohon faktor. Faktornya 100 ada berapa aja? 100 bagi 3. Bukan dibagi 3. Fadil cari faktor dari 100 dengan cara yang sama seperti Miss Lisa. 100 dicari faktornya. Caranya yang ke kiri ini adalah kita pilih bilangan primanya. Dari yang paling kecil dulu. Kalau yang paling kecil sudah tidak bisa, baru kita naik ke bilangan prima yang lebih besar di atasnya. Kalau Ya, serat, Mm-mm. 100 Fadil bagi boleh, 2 50. Heeh. 50 50 bagi kan? 2 25. Heeh. Dua puluh Terus, lima bagi 5. Heeh. 20 bagi 5. 25 bagi 5 5. Mm-mm. Terus, sudah, 2 5 kali mentok 5. ya. Berarti Ya. 2 kali 2 kali 5. Kali 5 5. Oke, limanya 2 kali ya. Ini benar? Ya. Nah, tadi lihat perkalian faktor-faktor yang di atas ini. Yang di atas kan 3 5 5. Yang bawah 2 2 5 5. Fadi lihat, yang sama yang mana? Faktor yang sama. 5 sama 5. Nah, 5 sama 5. Di sini dia sama-sama memiliki 5 kali 5. 5 kali 5 berapa, Fadil? 25. Ya, Iya 25. pinter, 25. Berarti kalau 75 dibagi 25 ketemu berapa? Apa? 75. Ini kan kita mau menyederhanakan pecahan ceritanya Fadil. Untuk menyederhanakan pecahan, kita perlu membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB-nya. FPB-nya sudah kita cari barusan. Ketemunya 25. Berarti kan 75 kita bagi dengan 25. Hasilnya berapa di sini? 75. Bagi 25. Oh iya. Berapa? 3. 3, pinter. Salah. 3. 100 dibagi 25 ketemunya berapa? 4. 4. Bener kan? Berarti kalau 0,75 itu hasilnya sama dengan 3/4. 4. Ya, bener. Bu, hanya bu. Ya, Nah, boleh. terus entah apa 3 sama 2 2 kok. Mm-mm. Maksudnya gimana itu, Fadil? Enggak. 3 sama 2 2 kok Ah, 2 ini lah yang kemana? di bukan kemana. Tadi kan kita mencari faktor dari masing-masing pembilang dan penyebut. Pembilangnya ini 75 yang bisa coret-coret di layar ini. 100-nya kan di bukunya Fadil.
Ketemulah kalau faktornya 75 itu yang atas ini dan faktor yang bawah ini adalah miliknya 100. Nah, bukan 322 itu tidak digunakan, bukan Fadil. Tapi di sini kita melihat dari faktor pembilang dan faktor penyebut kita cari yang sama itu yang mana. Nah, Fadil sudah menjawab dengan sangat benar. Yang sama 5 dan 5, Miss. 5 kali 5. Di atas 55 ada, di bawah 5 kali 5 juga ada. Makanya itulah jawabannya. Itulah faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 25, dari 75 dan 100 digunakan untuk menyederhanakan pecahan ini. Gitu, Fadil ya. Hmm. Paham di sini? Paham? Ya. Ah, Kalau sudah paham, coba Miss Lisa tes lagi. Eh, 0,25 kalau dijadikan pecahan menjadi berapa? 0,25. 1/4. 0,25 itu sama dengan 25/100 atau 1/4. Pinter. Sekarang, kalau Miss Lisa punya 0,2, berapa per berapa berarti? 0,2 kalau dijadikan pecahan menjadi berapa? 1/5 enggak? Atau bu? 2/10 atau 1/5. Fadil pinter harus pede dengan jawabannya loh ya. Nanti kamu di sekolah sudah bener lihat jawaban temen. Kok beda? Aku ganti jangan gitu ya. Fadil pinter kok. Fadil sudah bener jawabannya harus percaya dengan jawabannya sendiri ya Fadil ya. Oke, nggak boleh ragu loh ya. Iya. Heeh. Sekarang kalau Miss Lisa punya 0,75, ikut lagi 0,6 jadi berapa per berapa? 0, 0,6. mm-mm, 0,6 kalau Tiga dijadikan, per eh, iya, 3 per berapa? eh bentar Mas. Oke, 0,6 kalau dijadikan pecahan biasa menjadi berapa? Tiga 3/5. Nah, pinter banget Fadil. Berarti paham ya, sampai konversi desimal ke pecahan sudah paham ya? Ya. Nah, bisa lanjutin boleh? Ya. Oke, lanjut. Sekarang, konversi persen ke pecahan. 40% kalau dijadikan pecahan, Fadil menjadi berapa per berapa? 40%. Hmm. Kalau persen empat per pernya sepuluh 4 per 10. 2/5. Benar, 4 per 10 pun juga benar, Fadil. Kan 40/100. Nolnya dicoret-coret kan. Jadi 4 Ya. per 10. 4 per 10 kalau Fadil persederhanakan lagi menjadi 2/5. Sama-sama benar kok. Jadi 40% sama dengan 4 per 10 atau 2/5. Kalau 120% menjadi berapa, Fadil? Berapa? 120%. Bentar. Mm-mm. Boleh pecahan biasa, boleh pecahan boleh pecahan biasa, boleh pecahan campuran. Adil jawabannya sama-sama benar. Seratus enam dua per puluh enam per? lima Nah, pinter sekali. 6/5 atau nanti misalkan Fadil mau mengubahnya menjadi pecahan campuran, menjadi 1/5 juga boleh.
Dari keempat konversi ini, adakah yang menurut Fadil susah? Tidak. Yang mana? Tidak. Gampang ya, sudah ya, udah paham ya? Paham? Ya. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke penyederhanaan pecahan. Langkah-langkahnya adalah dengan mencari FPB lagi, Fadil. FPB dari pembilang dan penyebut. Seperti yang kita lakukan tadi, menyederhanakan 75/100 menjadi 3/4 itu adalah salah satu contoh dari penyederhanaan pecahan. Sekarang contoh yang lain, misalkan ini, 36/48. Kenapa kok hasilnya sama dengan 3/4? Emang FPB-nya berapa, Fadil? 36 dan 48. Coba dicari di bukunya. FPB dari 36 dan 48. FPB itu yang sama, komponen yang sama, Fadil. Misalkan yang atas sama-sama punya A kali B, yang penyebutnya juga sama-sama punya A kali B, berarti A kali B itulah yang dinamakan dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kalau 36 dan 48, FPB-nya berapa, Fadil? Kok bisa ketemu 3/4? 36 sama Hmm? 48 48. bisa dibagi eh bisa Berapa? dibagi 6 enggak? Bisa dibagi 6. Kalau sama-sama dibagi, boleh 6. 6. Tiga Mm-mm. 36 bagi 6 6. Mm- 4 mm-mm. 48 bagi 6 8. Mm-mm. Berarti masih ada dicari pakai pohon faktor lagi tadi, Fadil. Jadi 36 dicari faktornya berapa aja. 48 6 dicari faktornya berapa aja gitu. 36 Mm. bagi 2 Kayak yang tadi mesti saja deh. dibagi 3. Dicari FPB dari 36 dan 48 menggunakan pohon faktor yang tadi mesti saja deh. 3 kali 2 kali 3 kali 3. 3 kali 2 kali 3 kali 3 berarti hasilnya berapa itu, Fadil? Mana nulisnya kok? Fadil nulis di sini bisa kok di Zoom. Anu. Pakai itu yang atas. Hah? Anu nih Gimana? di layar bagian atas. Hmm, Apa? yang kayak pensil ini, kayak pensil begini. Enggak ngerti. Tulisnya kayak mana? Oke, kok langsung. Pakai mouse-nya Fadil. Nah, Nggak pinter. ada masuk. Oh, enggak pakai mouse ya? Mm-mm, 36 Tiga bagi kok. 2. Kayak gitu bisa enggak, Bu? Dua. 12 bagi Fadil. Ini di atas ini ya, Fadil. 36. Fadil langsung membaginya dengan 3 ya, Dek ya? Iya. Enggak Nah, apa-apa, Bu. harus dimulai dari yang terkecil dulu. Ya kan? Terkecil bilangan prima berapa? 2. 2. Dua. 36 bagi 2 kan masih bisa, Fadil. Ya. Ya enggak? Heeh.
36 bagi 2. Jadi 36 bagi 2 dulu, Fadil. Bagi 2. Hasilnya berapa, Fadil? 36 bagi 2. 36 bagi 2. Hmm. 36 bagi 2. Berapa hasilnya? 8. 36 bagi 2. 18. 18. 18. Oke. Ntar balik ke slide dulu. Tiga Yes. enam bagi 2 tadi 19 ya. Ya. 19. 19 bagi 2 lagi bisa enggak, Fadil? 18, Bu. 8, iya, 18 bagi 2. 18 bagi 2. Udah iso. Berapa? Bisa 8. enggak? Bagi 2. Eh, 18 bagi 2. 8 Bil. 18 bagi 2. 18 Hmm, bagi 2. 18 bagi 2. berapa? 6. Hmm? Yakin, Fadil? Bukan, 18 bukan. bagi 2. Bukan, bukan. Hmm. Berapa kalau gitu? 6, 7, 8, 9. 9, pinter. 9, 9 bagi 2 lagi bisa atau tidak? 9 bagi 2 udah iso. Tidak bisa. Berarti kita pindah ke bilangan prima yang lebih besar lagi. Setelah 2 kan ada 3. 3. Barulah Fadil di sini pakai 2. 3. 9 bagi 3 berapa? 2. 9 bagi 3? Eh, 9 bagi 3. 3. 3, pinter. Ketemu wes di sini. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Sekarang yang 48. 48 kita mulai dari bilangan prima yang terkecil lagi, Fadil. 2 bagi 2 berapa nih? 48. 24. Pinter. 24. 24 bagi 2 lagi bisa atau tidak? Bisa. Berapa? 12. 12, pinter. 12 bagi 2 lagi bisa atau tidak? Bisa. Berapa? 6. 6, oke, pinter. 6 dibagi 2 lagi bisa kah? Tidak. Bisa 3. 3, pinter. Nah, ketemu. Jadi di sini bilangan berpangkat Fadil ingat kan ya? Ingat. Hmm? Kalau 2 kali 2 itu berarti 2 pangkat berapa, Dek? 2 banget 2. Nah, pintar. Berarti kalau kita tulis dalam bilangan berpangkat, Dek, 2 itu punyanya yang 36 ini perkalian berapa kali berapa? 2 2 pangkat pangkat 2. kali 3 pangkat 2. berapa? 3 Pintar. pangkat 2. 3 pangkat 2.
Kalau yang 48, 4 pangkat 4. berapa Dua Pak? pangkat 4. Pinter. 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 kali 3. 3, kali 3. Nah, sama-sama 2 kali 3, 2 kali 3, tapi memiliki pangkat yang berbeda, ya enggak? Beda. Heeh. Menurut Fadil, yang FPB dulu, yang zaman SMP, kalau ada sama-sama, bilangannya sama, tapi pangkatnya berbeda. Kalau mencari FPB, dia dipilih yang pangkatnya terkecil atau yang pangkatnya terbesar. Oh, masa Untuk mencari FPB, ini kan kebetulan nih Fadil, antara langsung tulis aja. 36 dan 48. Dia kan sama-sama punya 2 kali 3. Ini juga punya 2 kali 3. Yang Nah, membedakan adalah pangkatnya. Di sini di atas, di 36, dia duanya pangkat 2. Di 48, duanya pangkat 4. eh, Kalau tiganya di sini pangkat 2, di sini kan pangkatnya 1. Ya kan? eh, Heeh. Kalau mencari FPB, Fadil masih ingatkah kita memilih pangkat terbesar atau pangkat terkecil? pangkat terbesar. Yakin pangkat terbesar FPB ini, Fadil? Tidak tahu, Mama. Lupa. Jadi mesti saya ingatkan ya. Kalau bilangannya sama, yang membedakan hanya pangkatnya, untuk mencari FPB, kita memilih pangkatnya yang paling kecil. Antara dua yang atas dan dua yang bawah, dia pangkatnya terkecil yang mana, Fadil? Yang paling kecil atas. Yang atas, berarti ini. 3 atas sama 3 bawah, yang punya pangkat terkecil mana? 3 bawah. 3 bawah. Berarti ini Fadil yang kita pilih. Jadi FPB dari 36 dan 48 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3. Dikalikan 3. Berarti hasilnya berapa Fadil? 2 pangkat 2 kali 3 berapa? 2 pangkat 2. Hmm? 12. 2 pangkat 2? 4 kali 3, Bukan. 12. 16. 2 pangkat 2 berapa? 4. 16. Ya. 4 kali 3? 4 kali 3 deh. 16. Coba Oh iya, dihitung. 12 Empat, 12. empat, Iya. ya 12. 12. Jadi Fadil, kenapa kok di sini ketemu 3/4? Karena ini dibagi dengan 12 ini Fadil. Hmm. Yang bawah ini juga dibagi dengan 12. 36 bagi 12, 3. 48 bagi 12, 4. Begitu. Fadil paham? Hmm. Oke. Sekarang coba Miss Lisa tanya. Kalau Miss Lisa punya 75 per 125. Kalau Miss Lisa pengen disederhanakan, ketemunya berapa Fadil? Boleh langsung coret di sini. tujuh puluh Nah, lima dibagi 125 atau 75 per 125. Kalau mau disederhanakan ke bentuk yang paling sederhana, ketemu berapa Fadil? Iya, pintar.
Kalau langsung limo dah, Bu. Gimana? Kalau langsung limo, Beh. 125 ya, emang dibagi 2 sama 3 nggak bisa? Kalau bagi duo, Bagi 2 bisa nggak? Harus dari terkecil dulu, Fadil. Kalau nyari FPB, harus dari bilangan prima terkecil dulu. Kalau memang 2 dan 3 memang tidak bisa, boleh langsung ke 5. udah bisa duo, tiga. Oke, 2 nggak bisa karena dia kan bilangan ganjil, Fadil 125. Jadi tidak mungkin bisa dibagi 2. Langsung ke 3 Bisa coba. dulu gitu. Mm-mm. Yang ketiga, 125 bagi 3. Bisa atau tidak? Udah bisa juga. Tidak bisa. Oke, berarti benar Fadil. Langsung dibagi 5. Oke. Mm-mm. Bagi 5 lagi. Mm-mm. Oke. Berarti kalau ada angka yang sama, jadi dipilih angka yang sama. Kalau perkaliannya angkanya kebetulan sama semua, dipilih pangkat yang terkecil. Kalau hasil yang sekarang, bilangan yang sama, berapa sama berapa? Bu, udah dengar, Bu. Mantap, Ngelek. Oke, udah apa-apa. Jam berapa tadi pulang sekolah, Fadil? Selesai sekolah jam berapa?